warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Saya Sabrina Gina Fauzia, mahasiswa Universitas Wadaya Gunung Jati, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kalian sudah tidak asing lagi dong dengan kata teks berita. Apa sih itu teks berita? Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar mengenai hakikat, jenis, contoh, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita pada tingkat SMP kelas 7 fase D. Dengan capaian pembelajaran, memiliki kemampuan untuk berbahasa, untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, dan akademis. Mampu memahami, mengolah, dan menginterpretasi informasi paparan teks tentang topik yang beragam. Mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi, mempresentasikan, dan menanggapi informasi yang didapatkan. Dapat menulis teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur dan menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalamannya dan pengetahuannya. Dapat mengembangkan kompetensi diri melalui paparan berbagai teks untuk penguatan karakter. Kemudian tujuan pembelajaran teks berita. Mampu mengidentifikasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai teks berita. Mampu menelaah dan menganalisis informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari berbagai teks berita. Mampu memaknai informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang tepat dari teks berita. Mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta dan pengalaman secara logis, kritis, dan kreatif dalam teks berita. Kalian simak sampai akhir ya. Baiklah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu hakikat teks berita. Berita berarti kabar atau warta. Jadi, berita adalah teks yang berisi kabar terkini tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Objek liputan berita adalah peristiwa terkini yang mungkin tak terancang sebelumnya. Selanjutnya terdapat jenis teks berita. Yang pertama ada berita cetak. Berita cetak menyampaikan tulisan ke pembaca lewat lembaran kertas atau bahan-bahan tertentu. Yang kedua, berita digital. Berita digital adalah media online yang diakses oleh pembacanya dengan menggunakan internet. Adapun contoh teks berita. Contoh teks berita cetak dan contoh teks berita digital. Kemudian ada struktur teks berita. Yang pertama ada judul berita. Judul berita menggambarkan isi pokok berita dan menarik perhatian pembaca. Penulis berita harus benar-benar lihai mengemas judul. Yang kedua, teras berita. Teras berita berisi peristiwa penting yang akan diberitakan. Biasanya, dalam bagian ini digambarkan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana peristiwa terjadi, atau biasa disingkat dengan adik Simba. Teras berita merupakan bagian terpenting karena bagian ini memuat isi pokok sebuah berita. Isi berita. Bagian isi berita merupakan bagian uraian berita. Dalam bagian ini, penulis memaparkan peristiwa yang ia beritakan. Materi yang terakhir pada teks berita adalah kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita. Kalimat dalam berita umumnya adalah kalimat yang menceritakan sesuatu
Dalam penulisannya biasanya diakhiri dengan tanda titik dan dalam pelafalannya dilakukan dengan intonasi menurun. Dalam sebuah berita yang menceritakan proses terjadinya sesuatu atau eksplanasi, kalian akan menemukan 1. Kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu klausa. 2. Kalimat majemuk, yaitu kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. 3. Konjungsi atau kata penghubung yang bermakna kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. 4. Konjungsi kausalitas, seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Yang kelima, kata ganti atau pronomina yang merujuk pada kejadian yang dijelaskan, yang bukan merupakan persona. Oleh karena itu, kata ganti yang digunakan adalah kata tunjuk, ini, itu, tersebut, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Cukup sekian pembahasan materi tentang teks kita dari saya. Agar lebih memahami materi, kalian dapat mempelajari pembahasan lebih lanjut dari modul ajar. Kemudian, kerjakan latihan-latihan tersebut. Saya berharap semoga materi yang telah disampaikan mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.